Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widyastuti dari kelas 11 TJAT 1 dan DTP NSA, yaitu Network System Administrator. Nomor absen 20. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan PHP admin, MyAdmin, dan juga NGX di Debian 13. Pertama, kita perlu yang namanya sudo apt update terlebih dahulu. Tujuannya agar kita tahu apakah server kita sudah diupdate atau belum. Jadi bisa digunakan dengan stabil. Sebentar. Sa- Di sini saya menggunakan SSH, jadi kita masukkan SSH terlebih dahulu. Ya baik, pertama kita akan melakukan namanya sudo apt update sudo apt upgrade. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah selesai. Masuk ke bagian install dan jalankan server NGX. Nah, di sini posisi saya itu sudah membuat MySQL di video sebelumnya. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih NGX itu digunakan dan digabung dengan PHP MyAdmin. Jadi, pertama kita ada sudo apt install terlebih dahulu, center, lanjut ke bagian sudo systemctl. Di sini tuh berfungsi juga untuk mengetahui apakah sistemnya sudah enable, ya bisa bekerja atau belum di NGX. Nah, kalau jawaban seperti ini berarti sudah ya. Lanjut ke bagian sudo systemctl start nginx. Ini sama, kita tujuannya adalah memulai ya, memulai NGX-nya terlebih dahulu. Makanya kita mengkomen start. Soalnya yaitu kita memasuki bagian eh, di bagian install PHP. Jadi di install PHP ini yang kita perlukan adalah kita menginstal dulu PHP-nya apakah nanti bisa digunakan atau tidaknya. Jadi kita install terlebih dahulu.
Oke, dan di sini kita udah melakukan PHP-nya. Jadi tujuan ini agar kita bisa tahu ya tadi installnya. Maaf, di sini ada sedikit kekeliruan. Sebelumnya kita akan melakukan ini terlebih dahulu. Sebentar. Oke, kita akan melakukan yang bagian install dependensi MySQL. Jadi ini sebentar ada sedikit kesalahan. Jadi kita ada sudo apt install gnup full wget. Nah, di sini kita bisa tahu ya kenapa kita mau install Defense ini karena kita bisa melihat hasilnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke bagian tadi. Nah, di sini kita bisa memasukkan komen installnya. Kita enter, tunggu sampai dia selesai. Oke, di sini udah selesai. Lanjut ada sudo system ctl enable php 8.4 min fpm. Oke. Lanjut, ini ada sudo. Jadi enable tadi kita bisa melihat apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Ini kita bisa lanjut ke bagian sudo system ctl. Di sini kita akan men-start PHP-nya sesuai versi yang sudah kita install tadi. Ya. Nah, ini sudah kita start. Kita bisa masuk ke bagian sudo nano-nya. Di sini kita akan mengedit ngn config-nya. Sngx slash it's. Ya, kita end terlebih dahulu di sini. Kita geser dulu. Di sini sudah saya masukkan ya sebelumnya PHP admin, kemudian location, and index, dan juga include lainnya. Nah, ini sudah masuk di bagian config-nya. Oke, lanjut ke bagian restart NGX terlebih dahulu. Jadi kita perlu untuk merestart NGX-nya. Oke, nah tujuan restart itu agar kita bisa melihat ya hasilnya tadi sudah sesuai atau belum. Jadi kita reload terlebih dahulu. Kemudian ada install php myadmin.
dengan komen sudo apt install php my admin min. Nah, ini udah selesai. Ini adalah hasil dari install PHP My Admin. Masuk ke dalam menghubungkan PHP admin ke. Oke, saya tadi juga sudah mencoba beberapa hal agar saya melihat bagaimana bagian error. Jadi, tentunya di sini saya memiliki kesalahan penulisan. Jadi, harusnya min S-nya itu di spasi. Nah, ini ada beberapa min S spasi dengan slice gitu kan. Nah, karena sudah ketemu errornya kenapa, di sini saya mau lanjut gimana cara kita untuk merestart service. Yang kita perlu adakan sudo system ctl restart sebentar nginx. Lanjut ada sudo system ctl restart php 8 titik bintang kemudian min fpm. Nah, itu udah bagian selesai ya. Selesai merestart. Yang kita perlukan yaitu adalah akses PHP adminnya. Jadi, ini saya akan bakal tunjukkan gimana cara saya membuat, melihat akses PHP admin. Nah, ini saya akan perlihatkan lewat Chrome. Oke, baik. Di sini saya menuliskan HTTP dan juga IP saya. Ini kita coba apakah sudah tersambung dengan PHP. Oke, di sini saya sudah bisa masuk ke PHP My Admin-nya. Nah, pertama saya akan menuliskan nama pengguna. Di sini saya pakai root. Kemudian ada nama sandi saya yaitu Widi. Ini tadi ada kesalahan eh, password. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Sebenarnya terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.